Sudah siap saya selanjutnya untuk sebelum memulai kegiatan pelajaran kita, di sini kita akan memperhatikan sebuah video tentang hidup. Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan belajar mengenal bagian tubuh pada tumbuhan. Mengapa tumbuhan bisa tumbuh dengan tegak? Tumbuhan atau pohon bisa tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi untuk menyokong dan memperkokoh berdirinya tumbuhan di tempat hidupnya. Akar. Teman-teman, mengapa pohon tidak mudah tumbang ya ketika tertiup angin? Itu juga karena pohon memiliki akar yang kuat di dalam tanah. Akar juga berguna menyerap air dan mineral dari tanah. Air dan mineral yang telah diserap akar kemudian diangkut ke bagian batang. Ini batang. Batang berguna sebagai penopang agar tumbuhan tetap berdiri tegak. Batang juga berguna menyalurkan air dan mineral dari akar menuju daun. Ini daun. Daun menerima air dari batang. Selain itu, daun juga bernapas menghirup udara karbon dioksida. Daun juga menangkap sinar matahari untuk tumbuh dan berkembang. Air dan karbon dioksida pada daun diolah menjadi makanan tumbuhan dengan bantuan sinar matahari. Sebagai hasilnya, daun mengeluarkan oksigen yang dibutuhkan manusia untuk bernapas. Masya Allah. Teman-teman, lihat. Sepertinya pohon ini akan berbuah. Banyak bunga kecil di ranting-ranting itu. Ini bunga. Bunga. Bunga-bunga kecil ini akan terus tumbuh. Lalu perlahan-lahan akan menjadi buah. Wah, pohonnya sudah berbuah. Alhamdulillah. Ini buah. Buah. Di dalam buah ada daging buah yang digunakan sebagai cadangan makanan bagi tumbuhan dan bisa juga dimakan manusia. Subhanallah.
Buah mangganya jatuh, teman-teman. Di dalam buah ada biji. Biji mangga ini dapat ditanam kembali, teman-teman. Setelah beberapa waktu, dengan izin Allah, akan tumbuh pohon mangga yang baru. Masya Allah. Teman-teman, ada permainan puzzle. Yuk kita susun. Bismillah. Yang mana akan? Ini akan. Yang mana datang? Ini batang. Yang mana daun? Ini daun. Yang mana bunga? Ini bunga. Yang mana buah? Ini buah. Yang mana biji? Ini biji. Masya Allah, puzzle ini sudah jadi. Alhamdulillah. Alhamdulillah, teman-teman. Kita sudah mengetahui bagian-bagian tubuh pada tumbuhan dan kegunaannya. Semoga kita bisa bertemu kembali untuk belajar hal lain. Nah, tadi ada tentang bagian-bagian tumbuhan. Apa saja tadi bagian-bagian tumbuhan? Semua ada fungsi dan masing-masing berdasarkan jenis dan bentuknya. Akan untuk apa tadi? Dan mengambil mineral yang ada di dalam tanah untuk daun untuk memesan makanannya tadi lah. Baiklah, selanjutnya kita akan mengamati tumbuhan yang ada di sekitar sekolah kita secara langsung. Nanti kita akan keluar ke kelas untuk mengamati tumbuhan yang ada di sekitar kita. Sebelum itu kita melakukan pengamatan. Di sini adapun tujuan kita yang pertama di situ kalian Melalui pemakanan langsung terus tumbuhan dan fungsinya. Peserta didik dapat mengambil dosis
Baiklah, kita bagi kelompok dulu. Kelompok 1 di sini. Kelompok 1. Kelompok 1 di sini. Kelompok 1. Gabung sini dulu. 1 di sini kelompok 2, di sini kelompok 3. Silakan. Kita kelompok dulu. Kelompok 1. Sudah kelompok 1 lagi. Kelompok 1 lagi. Kita akan mengamati tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar sekolah. Tumbuh-tumbuhan termasuk makhluk hidup. Satu jenis makhluk hidup. Hewan juga termasuk makhluk hidup. Juga ini Bapak bagikan LKPD-nya dulu lah. Ini. Nah, setelah itu kita lanjutkan. Kita akan langsung keluar ke kelas. Silakan semuanya keluar kelas. Keluar kelas. Ya, kalau itu KPD sudah ada. Silakan keluar kelas. Ya, keluar. Keluar. Dulu. Baik, tahan kok. Kita sudah ada ini tanaman, kemudian ada kalian ke kelompok masing-masing pilih salah satu tanaman. Silakan pilih salah satu tanaman yang ada di situ. Ya, bagi kelompok dulu. Kelompok. Tahu kan namanya? Oke. Ini kelompok 3 sini, kelompok 3 ya, Pak. Mana lagi satu? Ya. Sudah. Sudah, ya. Tahu kan namanya? Sudah, gitu. Ya, udah gitu. Ya, sini Citra. Ini siapa namanya? Iya. Oke. Apa? Oh, ini kremong. Oke, sudah. Duduk, tahu kan namanya? Setelah itu kalian tulis apa yang kalian dapat. Nah, sampai dari daun, batang dan akar cabut kalian lihat, kalian tuh tulis. Perhatikan ini warna daunnya apa, kalian tulis. Untuk
tangan mana, bunganya mana. Nanti setelah itu baru kalian cabut. Nggak bisa. Ke tangan nanti cabutlah. Lihat jenis gitarnya apa. Baru harus tahu yang mana pandai warna itu. Daunnya berwarna merah. Cepot batangnya. Bayam dah. Kali sampai biarkan daun kayak gitu. Cabut terminal kali amati untuk akarnya inilah itu kalian dapat inilah kalau duit apa yang kalian dapat diamati paham ya. Bah, kena dulu. Ada.
Untuk kelompok 3 ini perhatikan ini pohon apa tadi? Rumahkan. Ini kalian perhatikan warna daunnya apa, bentuk batangnya, bentuk daunnya apa, terus nanti kalian cabut apa kalian perhatikan, paham semuanya? Kalian tulis apa yang kalian dapat dari pengamatan ini, paham? Nah, jadi semuanya sudah memperhatikan yang ketiga selanjutnya kita akan melakukan kegiatan selanjutnya yaitu kalian amati analisis pada bentuk informasi ini paham selanjutnya kita akan melakukan kegiatan. Setelah kalian melakukan pengamatan di 2 kelas tadi secara langsung berbagai macam tumbuhan yang ada di sekitar tadi, mengamati tumbuhan apa saja tadi? Yang pertama di 2 kelas ada pohonnya, ya di situ ada semua bagian-bagian tumbuhannya apa? Bentuk pertama daun, akar dan batang. Baiklah, untuk memperjelas
Ya, silakan kalian berdiskusi untuk membuat pertanyaan untuk mewawancara narasumber salah satu guru kita yang ada di sekolah. Silakan berdiskusi untuk membuat pertanyaan wawancara. Silakan berkelompok. Dari kelompok 3 ingin mempelajari tentang musiman. Apa fungsi kangkung? Fungsi kangkung, kandungan vitamin A pada kangkung dapat menjaga kesehatan mata. Vitamin A juga meningkatkan produksi cairan guna mencegah mata kering. Kangkung dapat melindungi organ hati dari kerusakan, luka, dan peradangan. Kangkung biasanya tumbuh dan berproduksi dengan baik di dataran rendah, baik kangkung darat maupun kangkung air. Kedua varietas tersebut dapat tumbuh di mana saja, baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Cara menanam pohon kangkung itu, pilih benih kangkung yang berkualitas terlebih dahulu. Siapkan media tanam, berikan pupuk secukupnya, buat lubang-lubang untuk menanam, tanam benih dan beri campuran pupuk dengan tanah. Lakukan penyiraman rutin, rampas bagian kangkung rusak, rawat dengan rutin dan kangkung siap dipanen. Fungsi dari daun jambu itu adalah bagian daun jambu air memiliki manfaat untuk mengontrol kadar gula darah. Daun jambu air juga dapat menjadi obat. Daun jambu biru yang disebut bisa mempercepat pemulihan serta infeksi virus penyebab diare. Fungsi daun jambu itu dapat mengobati diare karena daun jambu birunya direbus sehingga dapat mencegah terjadinya atau diare tadi. Pohon jambu itu dapat tumbuh di daerah tropis. Kelembapan udara sekeliling cenderung rendah karena kebanyakan tumbuh di dataran rendah dan sedang. Bagaimana cara menanam pohon jambu? Adapun cara kita menanam pohon jambu biji itu adalah buatlah campuran pasir, tanah, dan pupuk kompos. Diamkan selama 2 minggu pada polybag. Setelah itu letakkan biji
jambu biji di atas media tanam tersebut. Tutupi dengan pasir dan siram secukupnya. Simpan di tempat lembab agar tumbuh optimal. Cara menanam pohon jambu itu buatlah campuran pasir, tanah, dan pupuk kompos. Diamkan selama 2 minggu pada suhu bed. Setelah itu letakkan biji jambu biji di atas media tanam tersebut. Tutupi dengan pasir dan siram secukupnya. Simpan di tempat lembab agar tumbuh optimal. Manfaat dari tanaman bayam yaitu meredakan peradangan, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mencegah anemia, menjaga kesehatan mata, menjaga kesehatan kulit, dan mencegah kanker. Tanaman bayam itu dapat tumbuh sepanjang tahun baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Dapat pula ditanam di area kebun atau pekarangan rumah. Waktu penanaman yang baik adalah pada saat awal musim hujan atau pada awal musim kemarau. Di sini dijelaskan cara menanam bayam itu. Siapkan terlebih dahulu benih bayam, persiapkan media tanam, menyemai benih, pemindahan ke polybag atau pot, dan yang terakhir pembelian pupuk. Kalian tadi sudah mewawancara salah satu guru yang ada di sekolah kita untuk dijadikan nakasub untuk melengkapi hasil pengamatan kalian tentang apa tadi itu buah yang telah kalian amati yang berada di sekitar sekolah. Sekarang kalian susun laporannya berdasarkan arahan dari KKPD di situ yang telah disediakan. Silakan kerjakan laporannya berkelompok. Silakan. Ya. Sebelum mengatakan, ya, diskusi dulu. Bikin dulu laporannya. Baiklah, sudah selesai semua unsur laporannya. Kalau sudah selesai, kita lanjutkan ke presentasi. Nah, jadi hasil dari yang kalian kerjakan di dalam KKPD kalian presentasikan ke kelompok masing-masing. Paham semuanya? Paham? Baiklah, kita melanjutkan ke kegiatan selanjutnya yaitu presentasi dari hasil kerja kalian. Nanti kelompok lain dengarkan dan yang ingin menanggapi atau komentar silakan. Kelompok siapa dengan yang maju? Ya, kelompok 2 silakan maju semua ke depan. Bawa ini. Bawa ini. Yang lain silakan, kalau ada yang perlu komentar silakan masukkan silakan. Ayo silakan kelompok 2 perkenalan dulu dari kelompok 2. Ayo kita. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin melaporkan hasil dari pengamatan kami dan wawancara. Nama tanaman pohon jambu, daun hijau, tulang daun menyerap air dan matahari. Batang hijau, bentuk batang kayu panjang, akar tunggang dan berwarna coklat.
Bagian dari daun jambu air memiliki manfaat atau mengontrol kadar gula darah, dan jambu air juga dapat menjadi obat. Daun jambu biji juga disebut bisa mencepat pemulihan dan setelah infeksi virus penyebab diare. 2. Di mana pohon jambu dapat tumbuh? Jambu biji dapat tumbuh subur pada daerah tropis. Kelembapan udara sekeliling cenderung rendah karena kebanyakan tumbuh di dataran rendah dan sedang. 3. Bagaimana cara menanam pohon jambu? Cara menanam jambu biji dari bijinya. Buatlah campuran pasir, tanah, dan pupuk kompos. Diamkan selama 2 minggu pada flybag. Setelah itu, letakkan biji jambu biji di atas media tanam tersebut. Tutupi dengan pasir dan siram secukupnya. Simpan di tempat lembab agar tumbuh optimal. Sudah. Itu laporan dari kelompok 2 tentang tumbuhan tanam lepas pohon jambu biji. Kelompok lain ada yang ingin bertanya atau menanggapi dari kelompok 2, silakan. Ada? Komentar. Ya, ada yang ingin bertanya? Ada tidak? Ada? Kelompok 1 ada? Tidak ada? Kelompok 3? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan dulu. Selanjutnya kelompok lagi. Mau maju duluan. Nomor 1. Silakan nomor 1 maju ke depan. Ya, duduknya. Siapa baca? Ayo. Bacaan hasil dari kelompok. Silakan. Dari kelompok 3. Kelompok lain silakan dengarkan 3. Silakan dengarkan. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Nama tanaman bayam. Daun hijau merah dengan daun mirip. Batang hijau bentuk batang basah. Akar tunggang. Laporan hasil wawancara. Apa manfaat? 1. Apa manfaat dari tanaman bayam? Meredakan peradangan, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mencegah adanya menjaga kesehatan mata, menjaga kesehatan kulit, mencegah kanker. 2. Di mana tanaman bayam dapat tumbuh? Bayam dapat ditanam sepanjang tahun, baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Dapat pula ditanam di area kebun atau pekarangan rumah. Waktu penanaman yang baik adalah pada saat awal musim hujan atau pada awal musim kemarau. 3. Bagaimana cara menanam bayam? Siapkan benih bayam. Persiapan media tanam, menyemai benih, pemindahan ke polybag atau pot, pemberian pupuk. Sudah. Baiklah, itu yang disampaikan dari kelompok 1. Kelompok 2, kelompok 3 ada yang ingin bertanya atau mengomentari? Tidak ada. Kalau tidak ada, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan untuk saja. Oke, yang terakhir kelompok 3 silakan maju ke depan untuk menyampaikan laporannya. Ke depan. Semuanya maju terima. Cepat. Silakan. Semangat. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Nama tanaman kangkung. Bagian tumbuhan daun hijau, tulang daun mirip dan sempurna. Batang hijau bentuk batang
baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi juga. Bagaimana cara menanam kangkung? Pilih benih kangkung yang berkualitas. Siapkan media tanam. Berikan pupuk secukupnya. Buat bau-bau untuk menanam. Tanam benih dan beri campuran pupuk dengan tanah. Lakukan penyiraman rutin. Pangkas bagian kangkung yang besar. Rawat dengan betis dan kangkung siap panen. Nah, untuk penampilan dari kelompok 3. Ada yang ingin bertanya atau komentar silakan. Kelompok 2, Mirna ada? Ayo silakan Mirna. Ayo komentar apa Mirna? Bila dimakan ya kan. Bila dicabut kan ya mata kangkungnya. Ya, gimana? Bila dimakan enak kata Mirna. Oke, Mirna tadi Mirna mau mencabutnya gimana itu? Jadi kamu gimana? Minta itu pertanyaan dari Mirna. Jawab pertanyaan. Cabut kangkung gimana kata Mirna? Ditata. Pakai pisau. Bisa juga pakai tangan. Pakai tangan. Nah, itu Mirna cara mencabutnya. Bisa pakai tangan langsung, pertama bisa juga pakai pisau. Pak, ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada. Silakan kelompok 3 dan 2 bertanya. Silakan dapat semua di sini. Kalian sudah maju mempresentasikan hasil laporan kalian masing-masing ke kelompok tentang tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar sekolah kita. Tadi perhatikan sini, semua Mirna. Nih, perhatikan. Pertama tadi ada pohon apa? Maksudnya itu pohon apa tadi? Kelompok 1. Bayam. Bayam itu juga banyak manfaat untuk kehidupan sehari-hari. Pasti kita makan itu yang dimakan daun dan batangnya. Siapa sini suka makan sayur? Ada? Nah, jadi bayam itu juga bisa dimakan oleh kita. Ada banyak manfaat. Tadi kalian sudah melihat bayam secara langsung ada batangnya, akarnya, dan juga ada daun. Paham semuanya? Nah, yang kedua tadi sama kelompok tadi, pohon apa? Jambu biji. Jambu biji juga banyak manfaat dari daunnya buat apa tadi? Dan juga itu ada batang jambu itu ada buahnya yang juga bisa dimakan. Kelompok 3 apa tadi? Kelompok 3 apa tadi? Kangkung juga termasuk sayuran juga termasuk dalam kelompok tumbuhan. Sering juga dimakan oleh kita dalam sehari-hari. Tadi Mirna bertanya, ya memang suka tadi Mirna bertanya kelompok 3 bagaimana cara mencabut atau memotong kangkung. Tadi apa kata Makta tadi? Apa? Bisa pakai pisau dan pakai tangan. Karena batangnya adalah jenis batang rasa itu lunak, mudah dipotong. Beda dengan batang jambu kalau sudah besar itu keras. Nah, semuanya ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada. Baik, selanjutnya kita lanjutkan soal evaluasi. Ini soalnya adalah tampilkan ke depan langsung kalian
Sudah, kumpulkan semua ke depan. Kumpul ke depan. Punya dia. Ya, sudah selesai semua. Kalau tidak jawab, sudah kumpul. Sudah. Kalian sudah mengerjakan soal informasi. Di sini kita akan bahas bersama jawaban dari soal informasi. Yang pertama ada kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber untuk memperoleh informasi tertentu disebut apa? Terus yang nomor 2, titik-titik tempat terjadinya proses fotosintesis dalam tumbuhan. Kata tanya yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah apa? 5. Nah, terus yang nomor 3, tentukan fungsi dari bagian tumbuhan yang ditunjukkan pada gambar. Itu apa fungsinya? Apa itu? Itu apa? Tunjukkannya arahnya kemana? Ke A, ke B, Batang apa fungsinya? Apa itu? Mengokohkan Berdirinya tanaman menyerap air dan mineral dari akar ke daun. mineral, Menyerap mineral dari akar daun. dari akar ke daun. Menyerap Terus nomor 4, berikut ini manakah yang bukan merupakan fungsi akar apa? Yang bukan merupakan fungsi akar itu ada 4, adalah bernafas. Karena yang bernafas apa? Bukan akar. Terus yang nomor 5, dari kegiatan pengamatan yang secara langsung tadilah maksudnya itu tempat terjadinya proses fotosintesis pada tumbuhan terdapat di bagian apa? Daun. Paham semuanya sudah seperti ini? Itu adalah jawaban dari soal evaluasi kita tadi. Nah, di sini refleksi apa saja yang telah kalian pelajari hari ini. Apa saja tadi? Mengenal tumbuhan, Melakukan wawancara, lagi sebelum itu wawancara adalah keluar kelas mengamati tumbuhan tumbuhan, di sekitar di sekolah, tapi kita tadi apa saja kawan tadi? Terus apa yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini tadi? Apa? Nah, ini apa? Apa? Di sini. Apa? Apa? Mana tumbuhan ini? Sama? Mana tumbuhan juga? Yang keluar kelas? Sama? Oke. Apa yang belum kalian pelajari ada atau yang belum kalian pahami ada? Paham semua? Paham semua. Mari kita simpulkan bersama. Apa saja kesimpulan dari pembelajaran kita bersama? Dari apa? Pertama-tama mengenal tumbuhan. Ada apa saja bagiannya tadi? Ayo. Kalau bagi rasanya apa pertama tadi? Pak. Terus apa lagi tadi? Dari kegiatan kita langsung tadi kesimpulannya apa? Kalian melihat secara langsung. Ada pohon apa tadi? Yang langsung keluar kelas saya. Terus rangkum. Terus daun. Daun tadi fungsinya untuk apa? Apa? Untuk daun fungsinya untuk apa? Untuk proses
Sudah semuanya nulis, go. Nah, itu kalian tulis kesimpulan-kesimpulan kita belajar hari ini untuk kalian belajar di rumah. Bisa juga kalian menambah wawasan di rumah dengan membaca buku atau buku perpustakaan yang ada di sekolah sini. Dan juga kalau punya HP atau apa bisa mencari di internet. Sudah semua tulisnya. Kalau sudah semua nulis kesimpulannya, kita lanjut ke, kalau kita mau habis, kita lanjut ke akan menyanyikan salah satu lagu daerah. Nah, semuanya kita berdiri semuanya. Nih, mantap. Silakan duduk kembali. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kalian siapkan dulu peralatannya, masukkan ke dalam tasnya masing-masing. Ya, cepat. Ya. Baiklah, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu, dan yang mau berdoa pulang silakan minum atau berdoa. Yang lainnya
Pak,